Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska Pekanbaru Riau ditahan atas dugaan kasus korupsi pengadaan internet. Kejaksaan Agung membeberkan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan atau DP4 Pelindo periode 2013 hingga 2019. Kerugian negara ditaksir mencapai 148 miliar rupiah. Saudara, Kejaksaan Agung menyatakan terbuka kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Berikut data korupsi yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memberi informasi tentang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Halifah Hasanah. Saya dari mahasiswa STAI Hubul Watan Duri. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberi informasi sedikit tentang korupsi. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin membacakan apa sih arti korupsi itu. Korupsi adalah praktik yang tidak etis dan ilegal di mana seseorang atau kelompok memanfaatkan kekuasaan atau posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah. Korupsi dapat terjadi di banyak bidang, termasuk politik, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Baik, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, yaitu adanya lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan dan kontrol dalam pemerintahan dan sektor swasta dapat menyebabkan korupsi. Kekuasaan yang besar dan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil orang dapat mempermudah terjadinya tindakan korupsi. Baik, yang kedua itu ada kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Kekuasaan dan akses terhadap sumber daya yang besar dapat menimbulkan godaan untuk memperkaya diri sendiri atau sekelompok tertentu. Baik, selanjutnya ada pengaruh politik dan kepentingan pribadi. Pengaruh politik dan kepentingan pribadi juga dapat memicu terjadinya tindakan korupsi, baik pada level individu maupun pada level struktural. Dan yang terakhir yaitu ada kondisi hukum yang lemah. Kondisi hukum yang lemah atau kurang efektif dalam memberikan sanksi terhadap tindakan korupsi dapat menyebabkan tindakan korupsi semakin merajalela. Berikut beberapa dampak korupsi pada masyarakat. Yang pertama ada menghambat pembangunan. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial karena uang dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan diarahkan ke kepentingan pribadi. Yang kedua ada meningkatkan kemiskinan. Korupsi dapat menyebabkan pengeluaran pemerintah yang tidak efektif dan berlebihan, sehingga menyebabkan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk program-program pembangunan masyarakat menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan menjadi semakin miskin. Yang ketiga, memperburuk kualitas layanan publik. Korupsi dapat mempengaruhi kualitas layanan publik, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat tidak mendapat pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat ada menciptakan ketidakadilan. Korupsi dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum dan sistem politik. Orang yang kaya dan berkuasa mungkin dapat membeli keputusan atau perlakuan yang lebih baik daripada orang yang tidak berpengaruh. Dan yang terakhir, meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Korupsi dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga menurunkan tingkat partisipasi dalam proses politik dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Berikutnya, adapun upaya pencegahan dan penindakan korupsi oleh pemerintah dan masyarakat.
Yang pertama ada pembentukan dan penguatan lembaga anti korupsi. Pemerintah dapat membentuk lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau lembaga serupa untuk mencegah dan menindaklanjuti korupsi. Yang kedua ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga ada peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah dapat memperkuat sistem tata kelola dan pelayanan publik dengan memperbaiki integritas dan kualitas pegawai negeri. Baik, yang terakhir ada pelaksanaan pengawasan dan audit internal. Pemerintah dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan audit internal untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kasus BLBI, Bank Indonesia Liquidity Support yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan kerugian negara sekitar 4,58 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah tokoh politik dan pengusaha besar. Yang kedua ada kasus EKTP. Kasus ini terkait dengan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang mengalami kerugian negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah anggota DPR, pejabat publik, dan pengusaha. Selain itu, ada peran media dalam memberantas korupsi. Yang pertama ada sebagai pengawas. Media dapat menjadi pengawas kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya. Media dapat memantau pelaksanaan program pemerintah dan memberikan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Yang kedua ada sebagai penyebar informasi. Media dapat memberikan informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi serta fakta-fakta terkait tindak korupsi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga sebagai edukator. Media dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dalam hal pengetahuan tentang korupsi, dampak negatifnya, dan tata cara mencegah terjadinya korupsi. Yang keempat ada sebagai memberi opini. Media dapat memberikan opini atau pandangan mengenai masalah korupsi yang terjadi, memberikan preseden atau kasus lain, dan memberikan rekomendasi atau solusi dalam menangani kasus korupsi tersebut. Dan yang terakhir ada sebagai penyelidik. Media dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi dan memberikan bukti-bukti yang kuat kepada lembaga penegak hukum untuk menindak pelanjutan korupsi. Dengan peran pentingnya dalam memberantas korupsi, maka media harus bekerja secara profesional dan independen serta mampu menjaga kebebasannya dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif tanpa ada intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Bersihkan diri dari korupsi, bangun negeri yang lebih bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.